buat jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Summit Winda buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah Rabu. Singkatan dari rasanya selalu butuh kamu. Nah ini Masya Allah, sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan guru-guru kita ya. Kita sama-sama lihat sebuah tayangan lagi nih. Ada tayangan tentang istri butuh banget diingatkan dalam kebaikan. Ini dia tayangannya. Ini jadi ngaji? Ayo, ikut yuk. Belum punya seragam. Seragam lagi. Yang penting ikhlas. Kalau ikhlas juga semuanya lancar. Emang di rumah siapa sih? Bu Yati. Rumah Bu Yati. Iya. Ya udah sono berangkat. Ah, males ah. Paling cuma ada teh hangat sama kacang rebus di sono. Yang penting ikhlas. Buruan berangkat. Mana teh hangatnya kagak manis lagi. Bawa gula dari rumah aja dah. Mbak, bawa gula. Ayo dimakan. Ini mau datang pengajian atau mau ngapain sih? Kayaknya banyak banget persyaratan yang harus disiapin. Iya. Kayak pengajian gak gitu-gitu banget katanya nih. Ustadz Maulana nih, izin nih Ustadz Maulana nih ya. Mungkin khususnya nih hampir sebagian istri ini curhat. Ya istri terus mengajak suaminya buat ibadah ya, buat sholat ya. Tapi dan lain-lain ini kadang-kadang istrinya justru dimarahin sama suaminya. Udah lu ngapain sih berisik banget ngurus-ngurusin gue? Gue mau sholat mau enggak bukan urusan lu gitu ya kan. Ngomel padahal sebenarnya ini bener tugasnya istri itu memang harusnya begitu gitu ya kan. Mengingatkan. Nah bagaimana cara baik memberikan pengertian bahwa kebutuhan paling penting adalah ilmu agama. Karena juga suami, juga yang namanya suami kadang-kadang gak mau ngerasa diajarin. Tapi istri juga gak mau kadang-kadang ngerasa terlalu didoktrin. Bagaimana caranya penyampaiannya? Silakan Ustadz. Baik, makasih banyak Mas Fadli. Izin Ustazah yang luar biasa. Ustazah Sipa dan Ustazah Lulu. Makasih banyak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sedang menyampaikan sesuatu yang dalam hal ini ranah rumah tangga sekalipun yang belum berumah tangga jadi pembelajaran, begitu pula yang sudah berumah tangga supaya langgeng rumah tangganya. Dan makasih banyak Mas Fadli ngingetin bahwa sebenarnya kebutuhan istri itu bukan hanya makanan, bukan hanya pakaian, bukan hanya kebutuhan-kebutuhan yang disebut lahiriah, tapi ternyata ada kebutuhan batin. Bukan hanya untuk menyenangkan bahagia, tapi sebenarnya ada yang sangat penting. Kebutuhan rohaninya, yakni kebutuhan untuk mendapatkan ilmu agama. Makanya sosok suami kan punya yang harusnya jadi imam. Sekali lagi, suami harus jadi imam. Ingat, rumah tangga itu adalah, keluarga itu adalah ibadah yang terlama. Sekali lagi, ibadah yang terlama. Bukankah kalau orang sudah menikah, Allah lipat gandakan pahala sholatnya 1:80 dibanding orang yang belum berkeluarga. Itu luar biasa loh. Makanya ini termasuk adalah bahagian ibaratnya ibadah. Maka ketika orang sudah menikah, maka sempurnalah agamanya. Kenapa disempurnakan? Karena alhamdulillah setengahnya itu disempurnakan lewat jalur keluarga. Apalagi yang kedua, tanggung jawab dunia akhirat. Ingat, sosok suami harus dalam hal ini memahami bahwa sebenarnya istriku, anakku, keluargaku adalah tanggung jawabku. Bukan hanya di dunia tapi tanggung jawab nanti kelak di hari kemudian. Karena ingat, suami itu termasuk zolim kalau dia tidak mendidik istrinya. Sekali lagi, tidak memberikan ilmu agama terhadap istrinya. Tidak mengingatkan, bukankah laki-laki itu sudah menerima? Tadi disebut ikatannya, janji dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah diterima waktu ijab kabulnya. Artinya tanggung jawab dunia akhiratnya ditanggung oleh yang namanya suami. Makanya ada lagi nih, memenuhi kebutuhan pasangan. Kewajibannya memberikan haknya istri. Apa haknya istri? Mas kawin, nafkah, mempergaulinya dengan baik, muasyarah bil ma'ruf. Kemudian apa lagi? Menjaga istri dari perbuatan dosa. Bagaimana caranya supaya istri tidak berbuat dosa? Lakukan yang namanya jamaah. Oh jamaah. Lakukan yang namanya pembelajaran di rumah. Ingatkan semuanya. Ingat, berikanlah ketenangan dan cinta kasih. Sekali lagi, memberikan rasa tenang
dan cinta kasih serta sayang. Bagaimana caranya? Didik istri dengan agama. Ketika kita mendidik istri dengan agama, tenang. Kalau kita artinya kita berikan fasilitas dan sebagainya, bisa jadi nanti maaf ya, ketika kita tidak sudah mampu lagi untuk memberikan, susah itu. Tapi ketika kita memberikan ilmu agama, dia akan menghargai kita, memuliakan kita ketika kita tidak punya apa-apa. Dia pandai mensyukuri nikmat ketika kita memiliki sesuatu. Ah, ini benar. Agama, pendidikan. Pendidikan agama ini penting karena kalau misalnya kita belajar sama-sama agama, Iya. jadi semakin mengerti satu sama lain. Iya. Mudah-mudahan hal-hal yang tidak diinginkan itu nggak terjadi. Kalau teknik Iya. supaya istri bisa mengajak suami, Kak aku mau pergi pengajian, antar. Betul. Jadi kalau misalnya diantar. kalau mau mendapatkan suami yang sakinah mawaddah warahmah, kuncinya adalah sama-sama belajar ilmu agama yang baik. bagus. Nah, ini sekarang nih ya, kita lanjut lagi nih, ada sebuah tayangan lagi nih buat jamaah yang ada di rumah yang sama-sama kita akan simak ya, tentang ada istri juga butuh diajak quality time bareng suami. Ah, ini tayangannya nih. Ya ini walaupun fitinya agak sedikit nggak nyambung ya, tapi kalau misalnya kita ngelihat kebersamaan ini memang indah. Tapi yang namanya istri ini kadang-kadang kan kalau di rumah tuh suka mumet. Banyak yang cerita kalau misalnya istri itu mau ceria, mau wajahnya cerah, sering-sering diajak piknik. Kalau misalnya istrinya seandainya cemberut mulu berarti kurang piknik. Tapi bener nih, ini pertanyaannya buat guru kita Ustazah Lulu nih. Iya. Ustazah Lulu nih izin nih ya, apakah benar nih ya cuma suami ini kadang-kadang nggak punya inisiatif nih ngajak istrinya ini yang namanya keluar atau piknik atau liburan. Terus kenapa sih istri ini perlu banget, butuh banget yang namanya piknik atau liburan nih? Atau mungkin refreshing istilahnya orang bilang ya. Mohon izin penjelasannya silakan. Terima kasih Kak Fadli. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Masya Allah, buah kenari, buah kejapi. Istri don't worry, be happy ya. Insya Allah mudah-mudahan ini sama-sama kita belajar. Kenapa sih kok istri butuh banget yang namanya piknik? Karena memang istri ini punya tugas yang berat. Robbatul bait dan juga tarbiyatul aulad. Ya, mengurus rumah dan juga mendidik anak-anak. Ya, kita kegiatannya Masya Allah banyak sekali. Sehingga ketika pingin bikin lagi senyum, kembali lagi untuk ceria, maka yuk sama-sama ada yang namanya quality time. Begitulah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang sebaik-baiknya uswah adalah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah senantiasa menjaga untuk hadir quality time ketika ada yang namanya festival Habasyah, ya. Kemudian ada di sana festival Habasyah di depan Masjid Nabawi, main pedang, kemudian Masya Allah diajak nonton yuk, engkau pengen nonton, ayo nonton, diajak Sayyidatina Aisyah. Kemudian Masya Allah begitu mesranya. Dan juga Rasulullah bermain yang namanya lomba lari bersama Sayyidah Aisyah. Itu kan namanya quality time. Nah, untuk piknik Rasulullah pun juga senantiasa membagi ya biar adil istri-istrinya untuk piknik. Tidak hanya sebatas diajak untuk berjalan, tapi juga ada adabnya di sana. Sofia, ketika Rasulullah mengajak Sofia dan Sofia ingin naik ke atas unta, maka Masya Allah ini disiapkan tangan Rasulullah. Sampai seperti itu, artinya apa? Rasulullah tidak hanya memperhatikan untuk senantiasa menjaga quality time, tapi ada adabnya, ada akhlaknya di sana. Nah, kita butuh hiburan. Bagaimana Allah pun juga memberikan hiburan kepada Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang dikenal dengan Amun Huzn atau tahun-tahun kesedihan, di mana istrinya meninggal dunia, kemudian juga paman yang meninggal dunia, sehingga Rasulullah diberikan tiket. Nah, inilah tiket keimanan untuk menaikkan derajat keimanan dan menerima perintah sholat di sana disebutlah Isra wal Mi'raj. Artinya apa? Penting untuk piknik safar. Dan juga yang harus diperhatikan memang ada manfaatnya. Jangan sampai pergi-pergi aja nggak ada manfaatnya. Benar. Ya. Wa huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Dalam Quran surah Al-Mulk dikatakan dijadikan bumi ini mudah untuk kita tinggali dan berjalanlah. Ya, berpergianlah ke penjuru dunia. Masya Allah. Iya. Artinya silahkan, cuma harus ada manfaatnya. Bener. Manfaatnya apa? Yang pertama, yuk sama-sama ada nilai ilmiah di sana. Betul. Ada ilmu yang didapat. Betul. Jangan sampai cuman happy ending aja deh kita belanja segala macam. Ada ilmunya yang nggak didapat di sana gitu kan. Yang kedua, emang ada yang namanya tafrihiyah.
untuk senang, untuk bahagia menyenangkan hati. Yang ketiga untuk ta'abudiyah, yakni bertambah kedekatan kepada Allah. Ya tapi masalahnya kadang-kadang istri juga begini nih, udah misalnya diajak piknik dia bilang udah nggak usah, udah simpen aja itu duit, ntar tiba-tiba kita butuh. Kira kagak jadi piknik, uring-uringan ngomel-ngomel sendiri katanya. Itu yang dikatakan kode. Apa Bisa tuh? jadi posnya dua, Apa satu untuk piknik, satu untuk istrinya. Oh. Ada dua pos gitu ya. Bisa aja. Ini kita lanjut lagi nih, sekarang kita kasih kesempatan buat jamaah yang ada di rumah juga yang mau curhat online bersama guru-guru kita yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke email Islam itu Indah ya. Nah sekarang kita coba menghubungi yang bersangkutan nih. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari hamba Allah mau curhat, silakan Ibu. Ini Pak Ustadz, Ibu Ustazah, ini mau saya curhat. Saya ibu rumah tangga, sudah 32 tahun saya menikah. Ya terus? Susah, nah sekarang sudah mulai ada rezeki, tapi dia mulai bertingkah, suami saya nikah lagi. Dan dia tinggalkan saya sama anak saya sekarang tanpa kasih nafkah lahir batin. Astagfirullahaladzim. Yang jadi pertanyaan saya Pak Ustazah, kalau saya bertemu kita tengkar, terus kalau kita diamkan bagaimana solusinya itu dan hukumnya bagaimana? Saya takut berdosa itu aja Ustazah. Ya, ibu mohon maaf ibu agak tenang sedikit ya. Coba ibu tarik nafas dulu. Saya mau tanya sama ibu nih. Ibu mohon maaf nih sebelumnya. Anaknya ada berapa ibu? 3. Terus suami meninggalkan udah berapa lama ninggalin ibu? Sudah kurang lebih 1 tahun. Tanpa ada kabar? Ada, tapi dia pulang tapi nggak pernah kita saling sapa. Astagfirullah. Gimana kebutuhan anak-anak Bu? Ya kita kerja sendiri. Ibu sendiri yang semua menanggung? Iya kan gaji aja nggak pernah dikasih sama saya. Astagfirullahaladzim. Nah sekarang kita Terus coba. Iya. Kartu istri aja nggak dikasih. Oke, ya. Oke Ibu tenang ya, kita dengarkan jawaban dari guru-guru kita. Coba kita minta yang jawab pertama dari Ustazah Syifa dulu. Silakan Ustazah Syifa. Ya Ibu, Masya Allah, mudah-mudahan Allah kuatkan hati Ibu, jiwa Amin. Ibu untuk bisa merawat anak-anaknya kelak gitu ya. Kalau melihat permasalahannya, izin ya para Ustadz, Masya Allah. Sebenarnya pernikahannya ini bukan pernikahan seumur jagung, sudah 32 tahun. 32 tahun itu pernikahan yang cukup lama, senior lama. lah Ini itu seperti ya. kayak orang tua kita gitu pernikahannya ya, sudah hampir puluhan tahun. Jadi saya rasa pertama yang harus dilakukan oleh ibu adalah harus ke konselor pernikahan. Cari orang yang bisa menengahi. Kalau memang orang tua sudah tidak ada, karena kan menikahnya sudah 32 tahun. Khawatir orang tua kedua belah pihak sudah tidak ada. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha dalam Al-Baqarah 36. Jadi cari orang yang bisa menengahi. Walaupun itu bukan keluarga atau orang tua. Jadi orang alim atau para guru atau juga saudara yang dituakan, kompromi, kumpul masalahnya seperti apa. Dia menikah lagi ya mungkin sudah pilihannya, tapi harusnya tanggung jawab kepada istrinya, itu yang harus dikompromikan, diobrolkan. Yang kedua, ibu harus bertahan untuk anak-anak. Kalau memang sudah tidak sanggup lagi bertahan, memang ternyata ini hubungannya adalah toksis, hubungan penyakit yang kalau diterusin bisa berakibat ke ibu dan anak-anak, maka sudahin saja. Iya. Nah, Apalagi sudahin kalau saja. misalnya udah 32 tahun berarti anaknya udah dewasa ya Bu ya? Udah dewasa semua ya. Berarti Anaknya kan yang paling anak besar umur berapa Bu? Ya sudah punya cucu yang terakhir Oh sudah naik SMA. Allah. Berarti udah Soalnya ada. ini soalnya kan pegawai kan nggak bisa, dia takut gitu. Iya, ya, berarti nikmatnya juga udah ada buat Ibu ya, ada cucu sekarang ya Bu ya, banyak hiburan ya Bu ya. Nih, Alhamdulillah ada cucu. Tapi yakin Iya. deh Mas Fadli, Iya. saya yakin yang kedua ini cintanya nggak sebesar sama yang pertama. oh ya pasti harusnya. Pasti. Coba Ustadz Maulana kasih jawaban tambahan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Iya, tarik iya. nafas dulu, semangat. Bayangkan nikmat 32 tahun itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ibu menikmati 32 tahun bersama dengan suami tercinta. Dan yakin betul tadi anaknya pasti sudah gede-gede semua. Dan yakin karena ini kan pegawai ya. Betul. Jadi tidak mau ketahuan kalau istrinya ada 2. Betul. Jadi ibaratnya uang gajinya lari ke istri yang kedua. Kenapa? Karena ke istri yang pertama pasti dia nggak menganggap ini kita baik sangka dulu. Menganggap sudah mapan, sudah. Jadi gini, ibu sibukkan kebaikan. Jangan sampai ibu rugi 2 kali. Rugi,
badannya, rugi pikiran, rugi lelah hatinya. Betul. Jadi ibu sibukkan dengan maaf tadi ada cucu, ada anak, cobalah bahagialah. Ibu, saya enggak Iya, bisa, iya, iya. saya enggak bisa lihat ibu senyum. Oh iya, Karena ibu, ketutup ibu jadi pakai masker. Pakai masker. Iya. Jadi, ibu angkat tangan. Angkat tangan dulu. Angkat tangan. Semangat ya, Bu. Kepalkan tangannya. Iya, Semangat. Ibu yang istri yang itu baru menikmati berapa tahun? Ibu 32 tahun. Yes. Yes. Ibu lebih Oke, bahagia sebetulnya ibu ibu lebih ya. bahagia, ibu Iya. lebih Yang banyak senang, gitu. ibu sudah punya anak, ibu sudah punya cucu, ibu sudah punya banyak pengalaman. Semangat ya, Bu. Iya, semangat. Lihat Iya, sisi Ibu. baiknya, lihat sisi positifnya, Betul. lihat nikmatnya, lihat kebahagiaannya. Iya, Masya Allah. Ibu, Iya. terima kasih banyak Ini curhatannya. 32 dengan 1 tahun yang mana benang? Menang 32 lah. Iyalah. Udah banyak makan asam garam. Iya, bahkan semangat ya, Bu. keburukan suaminya ibu Ah, lebih udah, paham itu. Sibukkan dengan kebaikan. Kalau suami Iya, nggak, oh berarti ibu ikut pengajian aja, Iya. ngajinya banyak, duhanya diperbanyak, tahajudnya diperbanyak. Yuh. Iya Bu ya. Sibukkan cari pahala iya. ya Bu ya, sama bahagiain Iya. ibu. Ibu udah bahagia kok, yakin. Ibu bahagia ya Bu ya. Ibu lebih hebat. Iya, Ibu iya, lebih hebat. alhamdulillah. Makasih Ibu. Mudah-mudahan puas dengan jawabannya dari guru-guru kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini ibu ini mau mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih bahagia ya dibandingkan 32 tahun sebelumnya. Amin. Amin ya rabbal Amin alamin. ya Dan sekarang Allah ya alamin. kita lanjut lagi nih Ustazah Sifa nih. Saya mau Mas tanya Fadli. nih ya, setiap wanita pastinya butuh nafkah. Tapi Kak, apa benar nih bahwa suami pun butuh dukungan doa dari istri? Diibaratkan kalau misalnya seandainya orang naik sepeda ini, ya kan kita tuh cuma hanya mengayuh sepeda sebelah kaki. Nggak nyampe-nyampe. Nggak nyampe-nyampe, kalau sebelah kan capek. Kalau didukung dengan doa sebelah kanan kakinya ini dari istri, Iya. baru mengayuhnya secara full. Bener Tambah nggak ya, gitu? Betul, betul. kalau orang Mendayung. mendayung saat cuma satu muter-muter itu perahu. Iya, bener. Nggak sampai ke tujuan Bener ya. nggak Jadi harus begitu? saling mendayung. Bener Mas Fadli. Jadi Ah. memang istri ini adalah faktor utama keberhasilan suami mencari rizki. Oke, tahan dulu. Nanti buat jam yang ada di rumah tuh dengerin ya. Kita akan lanjutkan lagi bicara masalah doa dari istri ini. Ternyata benar-benar buat dukungan suami ini membuat rezeki makin berlimpah. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.